Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Selamat hari Jumat. Selamat. Selamat akhir minggu buat teman-teman yang shiftnya Senin sampai Jumat. Kalau yang satu minggu kerja, ya Wayah nawe. Ketemu lagi bareng saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Dalam acara Random Jumat. Ya. Jadi ini bukan podcast, ini acara. Iya. Pemirsa, kalau acara kan pemirsa. Kita belum punya sebut panggilan untuk pendengar atau penggemar Random Jumat. Kita pastikan saja pemirsa. Iya, kita sebut pemirsa. Pemirsa Random Jumat. Jadi kalau ada yang pakai kaos pemirsa Random Jumat, nah itu. Iya. Itu berarti pendengar rutin atau penonton rutin. Gitu. Betul. Nah, kita akan bahas satu tema nih yang lagi ngetren nih. Ya. Namanya Oppenheimer. Ya, kan kita katanya podcast science berbahasa manusia. Begitu ada, makanya teman-teman saya nggak pakai topi, saya lagi pesen dari Tokopedia. Topinya Oppenheimer. Kalau udah dateng nanti saya pakai gitu ya. Walaupun kayaknya kalau mau jadi Oppenheimer meskipun topinya cocok, gue mesti turun 5 kilo atau 10 kilo kira-kira. Yang dia kan gitu kempot gitu kan. Kita akan bahas Oppenheimer. Orang yang di tahun-tahun segitu kayaknya emang nggak ada yang gemuk, soalnya lagi perang dunia. Iya. Semua langsung dijatah gitu. Iya, Oppenheimer. Ya, pertama gimana? Iya, kita disclaimer dulu. Gue belum nonton. Iya, gue juga belum. Itu yang mau lu bilang tadi kan? Gue juga belum. Karena kalau gue nonton film yang pertama kita ikut seneng karena ada saintis yang jadi bintang film gitu ya. Cerita sains yang diangkat jadi film dan semua orang tahu Oppenheimer. Kan dia tentang nuklir gitu ya. Kita ikut seneng. Terus kedua kenapa gue nggak nonton? Karena gue harus nonton sendiri. Kalau gue nonton sama istri gue film yang bersejarah, dia pasti protes, lu berisik. Tunggu, itu kan nggak mungkin itu. Harusnya kan ini gitu. Kenapa Albert Einstein nanyanya belakangan bukan di depan gitu. Padahal kan teorinya, nggak berisik lu kalau nonton sendiri aja katanya. Makanya belum sempet karena. Makanya belum nonton, iya. Kayaknya harus cari waktu nonton sendiri. Kalau gue belum nonton karena emang belum sempet aja. Karena kalau nonton sendiri, gue memang biasa nonton sendiri, jadi emang belum sempet aja. Dan sebenarnya apa ya, rada pundung sebenarnya kalau kata orang Sunda, gue rada mutung gitu ya, rada pundung. Karena sebenarnya gue kemarin pengen nonton Indiana Jones gitu, tapi keburu tutup, keburu udahan. Oh, Indiana Jones. Ya udah, Oppenheimer juga gue ntar aja nonton. Oh, iya. Gitu. Kenapa? Karena ini adalah Indiana Jones lu harus nonton, Van. Harus. Kenapa? Sebab Harrison Ford-nya udah tua. Gue mau nonton dua film yang tadinya gue mau nonton itu ya berturut begitu dia selesai turun, terus gue nonton begitu Oppenheimer muncul, gue nonton karena itu menceritakan bukan, kalau lu sudut pandangnya tadi ada saintis yang menceritakan di sebuah film bagus. Kalau gue melihatnya Indiana Jones dan Oppenheimer itu dua-duanya adalah dosen. Oh iya ya. Indiana Jones dosen apa? Dosen arkeolog. Oh. Oppenheimer dosen fisika. Gue mau melihat bagaimana kehidupan dosen di Amerika di tahun 60-an, 50-an, 60-an, di mana tidak mengurus administratif yang namanya BKD, JAD. Oh iya ya. Dosen kalau tidak mengurus administratif bisa bertualang. Betul. Indiana Jones nggak akan pergi. Gue mau menyelidiki tentang ini. Kapan? Ntar nunggu turun dananya gitu. Atau tunggu turun izinnya, proposalnya gitu. Nggak ada ya. Tapi ya, oh ya, Oppenheimer itu dosen ya? Mungkin dia bukan dosen dalam konteks. Gue nggak tahu ya Oppenheimer. Dia peneliti. Tapi dia juga punya posisi pengajar gitu. Punya posisi pengajar. Iya, gue rada-rada mutung, jadi kalau Indiana Jones-nya kelewat. Terus gue Oppenheimer-nya ntar-ntaran. Jadi nggak jadi gitu rencana. Gue sih pengen nonton. Tapi itu menarik, Van, karena gue pernah baca di bukunya Yuval Noah Harari itu ya, bahwa penemuan bom atom itu adalah yang memaksa dunia tuh menjadi damai, nggak mau perang lagi gitu. Karena kan perang dunia pertama perang-perang tuh kan, terus perang dunia kedua juga perang-perang.
kenapa bom nuklir itu bisa membawa perdamaian? Karena bom itu bisa menghancurkan dunia gitu. Dan tidak ada orang yang mau segawat-gawatnya urusan pribadi negaranya gitu ya, sampai dia berperang, dia gak akan mau sampai semuanya mati gitu. Akhirnya udah deh nggak usah perang deh, kita negosiasi aja, cari jalan gitu loh. Jadi ternyata bom nuklir itu membawa perdamaian gara-gara itu. Jadi jangan sampai dipakai meskipun ada gitu ya, tapi jangan sampai dipakai nih gitu. Dan waktu itu dipakai di Jepang kan, Jepang Hiroshima Nagasaki ya waktu itu dipakai gitu. Dan ini sebenarnya cocok juga nih sama hari-hari gini karena pas ini tayang kan menjelang 17 Agustus. Oh iya. Ya, Oppenheimer kan karya besarnya dia kan adalah mengendalikan ledakan nuklir secara terkendali gitu ya, membuat ledakan nuklir secara terkendali sehingga bisa dikemas menjadi sebuah bom yang kemudian memakan banyak sekali korban di Hiroshima dan Nagasaki, tapi pada akhirnya itu juga memicu Indonesia merdeka gitu. Betul. Jadi cocok nih kalau kita ngobrolnya di hari-hari Di bulan Agustus gitu ya. Makanya mungkin launchingnya Oppenheimer deket-deket Agustus ya. Dan itu pun gitu, ada yang orang yang bertanya gitu ya, kenapa sih Jepang harus dibom misalnya gitu. Posisinya kan udah kalah sebenarnya. Jadi bisa aja nggak usah dibom. Tapi itu pertama dari pihak Amerika udah kehabisan dana juga. Dan dia tahu bahwa orang Jepang ini kan, dia kan udah sibuk di Jerman nih. Ya, orang Jepang ini kan harus dia lawan lagi satu persatu rumah ke rumah. Udah deh, bom gitu. Maksudnya supaya udah ya gitu. Gua nggak mau pakai lagi bom ini lagi nih. Cukup sekali aja gitu. Dan sepakat akhirnya perangnya damai gitu ya. Jepang juga waktu ya ada beberapa cerita lah. Ada yang menyampaikan Jepangnya sudah mulai kalah, tapi ada juga yang berpendapat bahwa pada saat itu Jepang justru sedang merencanakan second blow lah gitu ya. Oh, oke. Sedang justru mempersiapkan agresif besar gitu, sehingga begitu di bom dua kota itu terus ya udah langsung menyerahkan tanpa panjang lagi perangnya. Iya. Tapi yang lucu juga kadang-kadang orang barat, orang bule gitu ya, misalnya orang Jerman gitu, dia nggak tahu loh bahwa Jepang di Asia kan Jepang ya. Kalau kita kan nggak ada urusan sama Jerman, tapi kan urusannya sama Jepang. Mereka tuh nggak tahu loh. Oh, baru tahu Jepang tuh kayak Jerman juga, dia menguasai negara sekitarnya dan sebagainya gitu. Oh iya ya, baru tahu dia gitu. Ya, karena itu sebenarnya Perang Dunia Kedua itu bisa dibilang terdiri dari beberapa front ya. Jadi bukan kayak main catur gitu. Ini lawan ini udah gitu ya. Perang Dunia Kedua tuh seperti main halma gitu. Iya, lawannya banyak, betul. Melawan, gitu ya. Tapi poin yang memenangkan perang akhirnya ya poin sains ya, Van? Iya, pada akhirnya. Siapa yang terlebih dulu mencapai bom nuklir itu kan? Karena itu juga balapan, teman-teman. Nggak tahu di filmnya ada apa nggak, tapi sebenarnya itu balapan antara Jepang, Jerman, sama Amerika. Ada pemeran Heisenberg, jadi kemungkinan disebut. Oh, Heisenberg. Oh iya, ada pemeran Heisenberg ya. Werner Heisenberg ya. Sebab Jerman waktu itu jagonya roket. Iya. Karena Otto Hahn itu orang Jerman yang dapat hadiah Nobel karena dia riset roket itu. Jadi paling jagonya, makanya roketnya dia jago-jago kan. Tapi kan untuk maju ke nuklir itu bidang yang beda lagi tuh. Gitu. Ahlinya terus terang orang Jerman juga, tapi pada kabur. Karena dari ras sebelah gitu ya. Aduh liar. Tapi gue tuh termasuk salah satu fans Perang Dunia Kedua, Van. Kalau menurut gue banyak baca buku tentang Perang Dunia Kedua gitu. Karena menurut gue perang itu meskipun udah lama ya, tahun 1945 kan masih berpengaruh terhadap tatanan dunia sekarang gitu. Kenapa sih PBB, Dewan Keamanannya 5 negara punya hak veto? Kenapa gitu kan? Dulu kan gue pertama kali dengan peraturan itu, ngapain gitu, nggak fair pisan. Ya karena mereka lah yang dianggap sebagai pemenang Perang Dunia Kedua gitu. Terus udah gitu, banyak lah pokoknya yang mereka lakukan. Jepang sampai sekarang nggak punya tentara, Jerman juga nggak punya, nggak ada kan. Jadi masih berpengaruh sampai sekarang menurut gua mah. Bahkan Indonesia merdeka, betul. Itu juga kan datangnya dari situ gitu ya. Dan kita kalau kita pergi gitu membandingkan antara Indonesia
Indonesia itu memang merdeka sendiri. Beda dengan negara-negara, ada negara-negara yang merdekanya dikasih gitu ya. Beda itu sistemnya, kita juga merasa gitu, kok beda ya gitu. Kalau Indonesia memang merdekanya merdeka sendiri gitu. Terus udah gitu banyak lah yang masih berpengaruh sampai hari ini gitu ya. Rusia Ukraina juga dari situ kan. Salah satunya adalah Rusia itu sesudah semua Perang Dunia Kedua selesai, sebetulnya Rusia juga ikut perang. Ya kan, datang dari timur Jerman. Dan sebetulnya dia harusnya dijadikan salah satu pemenang Perang Dunia Kedua juga. Tapi sesudah Perang Dunia Kedua itu ada satu konvensi di Amerika yang menentukan standar ekonomi dunia. Standar emas, terus Marshall Plan, bahwa Marshall Plan itu kan bahwa negara-negara yang kalah perang itu disupport secara ekonomi supaya bisa maju, supaya nggak ada perang lagi. Rusia nggak diajak, nggak tahu gimana. Jadi sejak itu dia dalam tanda kutip pundung tadi sampai sekarang gitu ya. Mungkin karena waktu itu Amerika ngelihat dia komunis gitu ya. Terus gue nggak mau ajak dia, padahal dia sama-sama loh. Dan sampai hari ini orang Rusia berpikir, kenapa gue nggak bisa masuk Uni Eropa misalnya gitu. Ya karena dia nggak diundang meeting pertamanya, dia nggak diundang gitu. Gitu. Jadi masih sangat berpengaruh gitu. Termasuk terhadap kemerdekaan Indonesia gitu ya. Ya Indonesia merdeka kan yang mau bilang tadi kan memang merdeka sendiri gitu ya. Merdeka sendiri itu maksudnya ya kita mendeklarasikan sendiri terus orang-orang mengakui gitu ya. Termasuk akhirnya kemarin kan ada berita Belanda akhirnya mengakui Indonesia merdeka 17 Agustus. Betul. 45. Karena sebelumnya kan baru diakui, pertama kali diakui Indonesia merdeka itu kan di Perjanjian Linggarjati tahun 46. Jadi tapi itu pun merdekanya hanya Jawa Madura. Jadi hanya Jawa Madura saja yang dianggap Indonesia. Terus itu pun perjanjiannya dilanggar, jadi mereka tak jadi mengakui gitu ya. Terus baru nanti tahun 49. Heran padahal kalau dia kan kedutaannya di Kuningan ya. Dia harusnya lihat tiap 17 Agustus sepi ya. Kok masih nggak mau ngakuin, gue bingung. Kan dia lihat sepi. Orang-orang pada main perlombaan gitu kan. Dari kedutaan dia kan kelihatan sebenarnya. Akhirnya dia mengakui beberapa minggu yang lalu kan ada bulan lalu ada berita ya dia Perdana Menterinya mengakui bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Tapi habis itu Perdana Menterinya dipecat kalau nggak salah. Oh enggak lanjut. Lanjut. Gitu. Dipecatnya bukan gara-gara itu. Habis itu tapi kalau nggak salah Mark Rutte itu Perdana Menteri Belanda itu keturunan Indonesia tuh. Dia ada keturunannya Indonesianya gitu, ada darah Indonesia merdeka sendiri itu tidak lepas juga dari konstelasi akhir Perang Dunia Kedua. Karena salah satunya kan pergerakan negara-negara Asia dan Afrika yang nasionalismenya tumbuh terus merdeka di sana merdeka karena negara-negara besar yang menguasai mereka negaranya kecil sebenarnya. Belanda kecil negaranya. Negara-negara yang menguasai mereka itu terus disibukkan oleh perang dunia dan kemudian selesai perangnya sehingga pasti kan fokusnya ke internalnya ke membangun kembali negaranya. Nah, koloni-koloni itu jadi punya kesempatan untuk memperjuangkan nasibnya sendiri saat Indonesia ini mendeklarasi merdeka kan. Makanya kan di proklamasi itu dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita yang declare sendiri gitu. Betul. Bukan menerima kemerdekaan Indonesia. Betul. Nah, itu ujungnya tetap dari akhir Perang Dunia Kedua. Kalau Perang Dunia Keduanya tidak meletus misalnya, atau mungkin yang lebih sederhana ada beberapa skenario misalnya kalau Jepang tidak turun, artinya Indonesia Hindia Belanda lah gitu ya, tidak diagresi oleh Jepang gitu. Zaman sebelum Jepang datang itu di Indonesia disebutnya zaman normal. Jadi hidup tuh normal sekali gitu. Menurut orang-orang tua dulu hidup sebelum zaman Jepang itu normal banget hidupnya. Ya orang Belanda jadi pemimpin, tapi kita kerja bisa ekonomi jalan, makan cukup gitu ya. Maju bagus gitu. Jalan Braga mulus gitu ya. Nah itu zaman normal. Ya mungkin karena zamannya normal, orang Indonesia mah santai gitu. Merdeka kan nggak usah gini aja. Jadi ya dengan perubahan dunia itu makanya kita akhirnya mempertebal bahwa gerakan nasionalis Asia Afrika termasuk di Indonesia akhirnya kita merdeka jadi negara sendiri gitu. Yang lepas dari kolonisasi gitu. Jadi bukan
kita bukan koloni, bukan persemakmuran, bukan apa-apa. Iya. Kita mah kita aja. Gitu. Iya, betul. Jadi dari akhir Perang Dunia Kedua itu sebenarnya konstelasi politik dunianya kita nggak bisa lepas dari itu. Iya. Kita nggak bisa cuma ngelihat tuh Indonesia berjuang pakai bambu runcing sendiri hebat bisa nggak, karena kondisi dunianya mendukung juga. Iya, kondisi dunia mendukung. Kalau nggak salah negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka itu Australia. Kalau nggak salah tuh Australia. Jadi artinya kadang-kadang kita suka lupa teman-teman yang dulu mengakui kemerdekaan pertama kali siapa gitu ya. Tetangga-tetangga dekat, Mesir, ya. Gitu. Mesir, India, Australia itu salah satu negara pertama lah gitu ya. Negara awal ya. Ini negara-negara awal gitu. Jadi menarik tapi kalau kemerdekaan Indonesia tuh masih upacara nggak sih, Van? Ya waktu itu ada yang nanya, kalau kalau udah kuliah tuh ada upacara nggak sih? Di kampus gua ada 17 Agustus doang. Oh iya. 17 Agustus saja ada upacara. Ada upacara ya? Selain itu tidak ada upacara. Ternyata nggak semua negara punya upacara loh, ya. Oh iya. Kayak Amerika tuh dia nggak ada upacaranya. 4th of July itu kembang api kalau buat dia. Iya, ngeledakin kembang api. Karena dia mah, iya kan ngeledakin kembang api, nggak ada upacara gitu. Kalau negara-negara Skandinavia itu yang gua tahu kalau ulang tahun dia masang bendera. Kalau di rumah itu ada yang ulang tahun dia pasang bendera. Oh, oke. Kalau di kita mah kan pasang bendera itu 17 Agustus. Gitu. Iya. Ada atau tidak ada yang ulang tahun di rumah? Iya. Ada upacara ya kalau di negara-negara lain nggak semua lah, mungkin ada aja. Mungkin ada yang ada upacaranya, tapi beberapa negara yang gue pernah lihat kayak Italia gitu, dia mah nggak ada upacaranya. Jadi ya kemerdekaan ya National Day aja, libur gitu. National Day karena dia tidak ada peringatan kemerdekaan. Yang ada orang peringatan kemerdekaan dari Italia. National Day itu kalau di Eropa bukan kemerdekaan. Iya, betul. Dia ya memperingati negara dia aja di hari itu gitu loh. Republiknya lahir tapi ya nggak ada penjajah-jajahan kan itu gitu. Jadi yang ada orang negara lain yang merayakan kemerdekaan dari lu. Iya. Kalau menurut lu apa sih Indonesia itu jadinya, Van? Maksudnya? Yang dimerdekain tuh apa sih sebenarnya waktu itu? Ya itu ngurus sendiri aja gitu. Iya. Pokoknya kita mah kita aja gitu. Iya. Ini kan kayak kalau dulu gini, yang di zaman normal itu, yang gua tahu ya, kayak tuh hidup mah bisa-bisa saja, ekonomi jalan segala macam, pembangunan ada, jalan kereta, jalan jembatan, bangunan-bangunan bagus, ekonomi bagus, ekspor impor ada segala macam, penerbangan ada. Tapi kan itu Belanda. Iya. Kita koloni Belanda. Jadi kita adalah outpostnya Belanda, orang Belanda tuh punya wilayah di Asia, yaitu kita gitu. Artinya kan pemimpin tertingginya tetap di kerajaan Belanda. Iya. Kantor-kantor bisa jadi bosnya orang Belanda, bawah-bawahnya orang Indonesia. Iya. Nah dengan kemerdekaan ini ya kita bebas aja, pokoknya ya kita mah kita aja gitu, kita yang ngurus sendiri, kita yang nentuin sendiri, nggak ada hubungannya sama negara lain sebagai bawahan gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau gue lihat poin politisnya ya atau poin historisnya sih kayak gitu. Dan akibatnya kan ya kita kayak sederhana kayak misalnya kalau kita bilang tentang sistem pendidikan, karena gue di pendidikan, sistem pendidikan Indonesia ini mengikuti siapa? Nggak ngikutin siapa-siapa, kita aja bikin sendiri. Sistem peradilan mungkin ngikutin Belanda gitu, ngikutin tapi nggak di bawah peradilan Belanda, sistemnya warisan dari sana. Iya. Tapi kalau misalnya kita mau suatu hari nanti kita mau bilang sistem peradilan Indonesia mau ganti pakai sistem Amerika lah yang ada jurinya. Iya. Bisa, iya. Nah, itu yang kayak gitu maksud gua, poin mereka, sistem ekonomi, sistem pendidikan. Iya. Sistem... Ada jurinya nggak apa-apa, asal jangan pakai wasit, Van. Kalau wasit diteriakin nanti. Jadi yang jadi juri Mas Anang. Oh iya. Ya itu sih kalau menurut gua, poinnya merdeka itu sebenarnya ya itu menentukan sistem kita sendiri mau pakai yang mana. Nah, kita mau mindahin ibu kota negara nih dari Jakarta ke IKN, kan nggak usah izin siapa-siapa. Iya betul. Nggak izin negara manapun gitu. Iya. Nah, kita aja pindah-pindah. Iya. Negara-negara kita gitu. Iya betul. Karena kalau lu
masih di bawah kerajaan Belanda kan itu, mau mindahin ibu kota dari Batavia ke Bandung misalnya, ya kan keputusan harus dari sana. Betul, betul. Dan kata gue mah kita perlu lebih banyak percaya diri untuk mengatakan bahwa ya Indonesia ya Indonesia sendiri aja gitu. Ya kan, kadang-kadang kita orang lain gak ada yang ngerjain nih gitu kan misalnya. Kok orang lain nggak ngomong gini nih gitu ya. Terus coba kita panggil ahli, nggak usah lah. Hitung aja sendiri, putusin sendiri gitu ya. Karena menurut gue Indonesia ini ya memang unik gitu. Pada saat dibilangin merdeka ya merdeka semua. Dari Sabang sampai Merauke gitu. Dari kalau lu ada di situ tahun 17 Agustus contohnya yang toko roti Braga sumber hidangan gitu ya. Orang sumber hidangan buka toko naon itu pengumuman gitu kan 17 Agustus dia juga ikut merdeka. Ya kan? Nggak ada yang merdekanya lu aja ya, kalau gua enggak ya enggak. Oh, sih kami pasti dengar di radio begitu buka toko, enggak gua mah Hindia Belanda tuh. Iya. Ya merdeka semua gitu ya. Jadi bukan milik satu kelompok tertentu atau siapa tertentu, semua yang ada di Indonesia ya ikutan merdeka. Tapi problemnya PR-nya kita mesti kerjain gitu kan. Gitu. Kita mesti Indonesia itu apa aja sih? Apa sih artinya jadi Indonesia gitu ya? Kita mesti terjemahin tuh dan kita mesti kerjain gitu kan ya. Ngurus negara segede gini tuh susah. Ya susah, ya memang susah. Memang susah. Susah banget dan variability-nya dari satu titik ke titik lain itu gede banget gitu. Ngomongin, kalau gue di pendidikan ya, kita ngomong pendidikan tinggi aja ya, universitas, institut, sekolah tinggi gitu. Gak usah se-Indonesia. Gue kan di Banten nih, se-Banten aja. Kita ngomong kualitas pendidikan di kotanya gitu, kayak di Tangerang Selatan, dengan Pandeglang, dengan Anyer, dengan Rangkas misalnya dan seterusnya, gede banget beda. Iya itu aja jauh banget ya. Nah, itu bukan meratakan sih, tapi menyeimbangkan. Menyeimbangkan betul. Semua harus maju dengan potensinya masing-masing. Iya betul. Yang nggak boleh kan, yang maju mah Tangsel aja lah. Iya. Kalau orang Rangkas mau sekolahnya bagus, sana aja ke Tangsel. Di Rangkas harus ada. Iya di Rangkas harus ada betul. Kalau gue terusin nih gue jadi ini nih. Bupati Pandeglang gue enggak. Ini kita rekaman habis makan gue jadi ngajar gini. Terusin ngomongin pendidikan minimal gue kepala dinas pendidikan. Nah tapi ya itu kesempatan untuk ya bukan cuma pendidikan lah ya, ekonomi segala macam, infrastruktur, punya kesempatan untuk maju sesuai potensinya. Maju sesuai potensinya betul, punya kesempatan untuk maju sesuai potensinya ya. Dan tentu saja secara sains juga Van. Kayak Oppenheimer itu kan setelah dia berhasil menemukan caranya mengendalikan nuklir gitu kan untuk membuat bom nuklir gitu ya. Berikutnya yang ditunggu adalah siapa yang pertama kali menemukan teknologi warp. Supaya disamperin sama bangsa Romulan. Selamat ya gitu. Nah itu siapa tuh yang duluan tuh gitu. Dan itu masih ada kesempatannya. Masih ada kesempatan kan? Itu 2040. Nggak tahu. Oh iya di filmnya ya. Di film Star Trek. Bukan teknologi warp itu. Iya. Nah, kita juga berharap sih sebenarnya teknologi yang ditemukan Oppenheimer nggak dipakai lagi. Jangan sampai dipakai lah gitu. Karena ancaman sih ada aja gitu. Yang orang-orang yang ya kurang jelas lah pikirannya tapi kekuasaannya gede gitu. Iya. Tapi memang si Yuval Noah Harari itu waktu dia nulis sih itu membuka cara pikir gua Van. Begitu orang punya nuklir, gue tadinya pikir ya udah kalau gitu semua negara pakai nuklir dong. Kayak Indonesia kita bikin aja bom nuklir gitu. Tapi dia bilang nggak bisa. Ketika satu negara punya bom nuklir, dia mau pakai bom nuklir itu dia dimanapun, dia akan dikeroyok sama yang lain. Gitu. Jadi action menggunakan bom itu menjadi action yang salah. Tapi dia menjadi kartu truf gitu loh, ya kan? Gitu. Yang memaksa pihak lawannya untuk negosiasi gitu. Jadi benar juga, coba aja satu mau berarti seluruh dunia akan ngeroyok dia ya, dia kalah juga kalau dikeroyok seluruh dunia, siapapun itu loh ya. Gitu. Jadi kata gue juga ya cukup menarik sudut pandangnya bahwa bom nuklir itu justru membawa perdamaian gitu. Karena udahlah nggak usah perang-perangan, percuma. Teknologinya udah sampai di mana kita akan menghancurkan diri sendiri gitu. Sehingga orang-orang datang dan berkata Bhinneka Tunggal Ika. Karena ingin perangnya udah sampai menghancurkan diri sendiri gitu ya. Kayak India sama Pakistan itu kan punya nuklir juga ya.
Mereka kan punya nuklir. Sama Rusia. Ukraina, iya, tapi Ukraina nggak punya nuklir. Rusianya punya, iya. Gue juga bingung, Rusianya punya nuklirnya di Ukraina. Tapi Ukrainanya nggak punya. Jadi gimana itu teh? Mobil gua parkir di tempat lu, tapi kuncinya di gua ya. Gitu. Dia punya mobil nggak bisa dipakai. Bingung. Makanya berlarut-larut yang konflik di Ukraina itu juga. Iya. Ya mudah-mudahan bisa membaik kembali lah gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan kita juga nggak kena dampaknya gitu. Dan kita mesti ingat yang itu bahwa kemerdekaan kita itu kemerdekaan sendiri gitu. Bukan dikasih orang, bukan didesain sama orang, dan kita beruntung ada negara yang sampai hari ini ribet gara-gara waktu dia merdeka didesainin sama penjajahnya. Akibatnya sistemnya, nggak bisa ini sistemnya gitu, ribut gitu kan, ngikutin penjajahnya. Karena waktu itu penjajahnya maunya sistemnya begini gitu. Sekarang ribut, kasihan, gue bilang, untung sistem kita bikin sendiri gitu kan. Orang Indonesia mah gitu, biar jelek-jelek juga bikin sendiri, Pan. Dan nggak usah pakai mikir, udah proklamasi aja dulu lah. Nanti yang lain kita pikirin belakangan. Proklamasi kita nyatakan kemerdekaan, hal-hal lain dalam tempo singkat-singkat. Salam Soekarno-Hatta, selesai. Bagus. Yang baca surat mikir, ntar dulu gimana ini? Ini urusan pemindahan aset-aset dari Belanda kita entar. Kita urus dalam tempo singkat. Cara yang seksama. Iya, hormat kami, tanda tangan selesai. Pokoknya beres banyak gitu ya. Pokoknya beres dulu lah gitu. Kita urus sisanya. Iya. Itulah Indonesia katanya. Oke, teman-teman udah nonton Oppenheimer. Mungkin punya masukan buat kita atau yang 17-an mau ada sharing-sharing ya. Pengalaman mengenai 17 Agustus, silakan komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ya. Kita ketemu di random Jumat berikutnya. Saya Fanka Valeria. Saya Harnas, Merdeka.